Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mata kuliah ekonomi makro, ya saya ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah, anak mahasiswa yang sudah menyetorkan UTS-nya, mengerjakan tugasnya dan mengatakan UTS-nya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan video-video ini. Nanti saya harap setiap kali pertemuan seperti ini akan ada 3 video yang akan saya kirimkan. Setiap mahasiswa silahkan menyimak sampai akhir, kemudian like dan subscribe serta mengisi kolom komentar dengan menulis nama dan kelasnya untuk dijadikan sebagai absen bagi ketua kelasnya. Ya, baik, pada kesempatan kuliah kita hari ini kita akan bahas sedikit tentang ekonomi Islam dalam analogi yang sederhana, ekonomi makro Islam dalam analogi yang sederhana. Oke. Ya, saya menganalogikan di sini ya, teori ekonomi makro Islam dalam logika yang sederhana. Ya, pertama saya menganalogikan di sini untuk memberikan pemahaman kepada kita semua. Saya ingin membahas tentang hal-hal yang dasar. Ya, misalnya, coba kita sekarang menganalogikan atau membayangkan di satu pulau yang hanya dihuni oleh satu orang. Setiap hari dia hanya memancing ikan untuk dimakan pada hari itu. Nah, nanti kita akan lihat pulau ini kemudian berkembang dan menjadi sebuah negara. Ya, ini supaya kita paham apa itu sebenarnya ekonomi makro dan konsep-konsep dalam ekonomi makro. Oke, jadi ketika ada satu orang yang memancing ikan untuk makan di hari itu juga, ya, maka F atau faktor produksi yang digambarkan oleh banyaknya output yang ditentukan dalam satu faktor, yakni tenaga kerja usaha, atau jadi faktor produksinya dia hanya satu saja, yaitu tenaga kerja atau usahanya untuk mencapai ikan, itu sama dengan YT dan sama dengan CT. Y itu adalah jumlah pendapatan pada waktu tersebut dan CT adalah jumlah konsumsi pada waktu tersebut. Saya kira ini simbol-simbol ini sudah dipahami di ekonomi mikro. GT itu total pendapatan dan CT adalah konsumsi. Jadi pada saat satu orang ini dia mau mancing, dia butuh makan, maka FT atau fungsi produksinya itu sama dengan biaya konsumsinya dan sama dengan pendapatannya dalam hari tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian orang tersebut berpikir, ya, orang tersebut kemudian berpikir besok ya, saya tidak perlu mancing lagi, ya, sehingga dia akan memancing lebih banyak lagi pada hari ini. Ya, jadi dalam kondisi seperti tadi maka YT atau pendapatan pada waktu tersebut itu lebih besar daripada konsumsi pada waktu tersebut, sehingga YT dikurang CT adalah saving atau tabungan. Ya, tabungannya pada hari tersebut itu kemudian digunakan untuk konsumsi pada
keesokan harinya. Sehingga kelihatan di sini, coba perhatikan, ST itu sama dengan CT plus 1. Jadi saving hari saat ini itu sama dengan konsumsi pada hari esok atau T tambah 1. Ya. Ya, jadi kalau dia mau men-saving lagi uangnya atau ikannya untuk hari ketiga sehingga di hari ketiga dia tidak perlu lagi memancing, maka ya IET-nya harus lebih besar lagi ya, sehingga ST saving-nya itu sama dengan CT tambah 1 plus CT tambah 2. Ya, seperti itu. Kemudian kita bayangkan satu pulau itu ada 5 orang. Ada misalnya orang tadi yang satu pulau sendirinya, tiba-tiba ada 4 orang yang terdampar. Ya, ada 4 orang yang terdampar di pulau tersebut karena kapalnya rusak misalnya, maka mereka akan berada dalam satu pulau yang ada 5 orang. Nah, orang kedua ini ternyata dia memiliki beras ya di tasnya. Ketika terdampar itu dia masih punya beras. Orang ketiga dia punya pisau, orang keempat dia punya kantong tidur, dan orang kelima dia punya radio kecil. Nah, ini semua orang punya bahan masing-masing, sehingga ya ketika si pemancing tadi dia mau makan beras atau dia mau makan nasi, maka dia akan barter. Orang pertama tadi dia akan barter pada pemilik beras sehingga dia bisa makan nasi. Begitu juga ketika orang kedua tadi ingin misalnya membeli atau mengambil ikan, memasak ikan, maka dia butuh pisau sehingga dia menukar juga berasnya sebagian dengan pisau yang dimiliki oleh orang ketiga. Begitu seterusnya. Orang keempat misalnya mau mendengar radio, maka dia akan berbarter dengan orang kelima untuk kemudian dia mendapatkan radio. Nah, sehingga akan terjadi barter. Nah, inilah yang terjadi di zaman-zaman dahulu sebelum orang mengenal alat tukar yang berupa uang, baik itu uang komoditas. Saya kira ada temanmu yang sudah mempresentasikan tentang sejarah uang yang sebelumnya barter. Makanya ada istilah yang mengatakan double coincidence, yaitu pertukaran hanya dapat terjadi bila ada keinginan yang cocok antara dua pihak. Nah, kalau tidak ada keinginan maka tidak akan ada pertukaran. Oke. Jadi pada tahap ini maka akan ada transaksi barter yang dilakukan. Nah, selanjutnya tiba-tiba ada, ya ini misalkan saja ya, ini lagi-lagi analogi. Misalkan di pulau tadi ada orang yang membuang atau ada uang yang jatuh dari atas helikopter misalnya sebanyak 1 juta. Maka ada uang yang dijadikan sebagai alat tukar. Ya, kita saksikan, kita lihat M1 itu jumlah uang yang beredar 1 juta, karena hanya 1 juta yang turun tadi. Misalnya F1 itu berapa kali dia berputar uang tersebut. Jadi di sini kan ada 5 orang. Orang pertama ke orang kedua kasih uangnya untuk beli beras, orang kedua dia beli, dia mau pinjam, dia mau pakai pisaunya harus dia beli dengan uang tadi, orang ketiga keempat memiliki kantong tidur, orang keempat kelima pakai uang juga, maka uangnya itu akan berputar sebanyak 5 kali. Ya. Berapa kali uang tersebut berpindah tangan. Kemudian P1 itu harga barang yang dipertukarkan. Jadi semua harga barang sama, ya 1 juta misalnya. Ya, kemudian T1 jumlah barang yang dipertukarkan. Jumlah barang yang dipertukarkan juga sama, yaitu 5 jenis barang. Nah, inilah yang kemudian persamaannya yaitu M1 dikali V1 sama dengan P1 dikali T1. Ini selalu stabil, ya, selalu stabil dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro maupun kalau kita bayangkan nanti di suatu negara. Jadi seperti itu ya. M1 itu jumlah uang yang beredar, P1 itu berapa kali uang itu berpindah, P1 harga barang yang dipertukarkan, T1 jumlah barang yang dipertukarkan. Nanti kita akan lihat ini, sekali lagi saya katakan ini adalah contoh sederhana untuk kita memahami konsep ekonomi makro. Nah, kita bayangkan lagi tadi ada helikopter tadi yang kemudian kembali, ya, dia menjatuhkan uang lagi 2 juta. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ada perubahan di M1, yaitu jumlah uang beredar kemudian naik menjadi 3 juta. Sementara V1-nya tetap 5 kali karena 5 orang di dalamnya, kemudian P1-nya juga naik menjadi harganya menjadi 3 juta,
Ya, karena masuk 2 juta maka menjadi 3 juta per barang misalnya, kemudian T1-nya juga tetap menjadi ikan. Nah, perhatikan harga barang sebelumnya 1 juta. Ya, harga beras tadi 1 juta dipatok, tapi karena ada uang yang beredar 5 juta, 3 juta, maka uangnya akan naik menjadi harganya akan naik menjadi 3 juta. Sementara jumlah barangnya tetap. Jumlah barangnya tetap dan jumlah peredaran uang tersebut tetap. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga-harga barang secara umum. Ya, jadi ketika barang-barang itu kemudian naik secara umum, ya dibandingkan dengan nilai tukar mata uang di situ, maka itu yang akan dikatakan dengan inflasi. Jadi kalau ada yang bilang, misalnya orang awam misalnya mengatakan, kalau kita mau bayar utang luar negeri gampang. Apa syaratnya? Kita cetak saja uang rupiah. Ya tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita mencetak uang rupiah, maka yang justru terjadi adalah mata uang tersebut akan kemudian mempengaruhi dia tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Justru malah ya dia akan menaikkan harga-harga barang karena banyaknya uang yang beredar. Oke, kemudian ekonomi satu pulau 5 orang ada uang. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan kenaikan tadi ternyata menimbulkan kenaikan harga masing-masing barang. Inilah yang disebut dengan inflasi. Ya, kenapa? Pendapatan nominal setiap kali menjual barang dari 1 juta itu kemudian naik menjadi 3 juta. Ya. Namun kenaikan pendapatan nominal ini tidak menaikkan daya beli uang, sehingga pendapatan real tidak berubah. Yang berubah adalah harga-harga barang. Dalam ekonomi ini disebut dengan neutrality of money. Nah, pakar ekonomi Ibnu Khaldun ya pernah merumuskan, mendefinisikan supernaturality of money. Dia mengatakan begini. Ini orang Islam, ulama yang menguasai banyak ilmu, ya baik filsafat maupun ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu Ibnu Khaldun. Dia mengatakan kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimilikinya. Ini perlu kita pahami nih. Kekayaan negara itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimilikinya, namun dia ditentukan oleh berapa besar kemampuan negara tersebut memproduksi barang dan jasa, serta efisiensi negara tersebut dalam memproduksi. Maka ya dalam ekonomi Islam sebenarnya yang paling ditekankan itu adalah sektor real. Ya, kalau dalam kebijakan negara itu adalah kebijakan fiskal, ya kebijakan yang nanti mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, sementara ekonomi moneter dalam ekonomi Islam itu sebenarnya tidak terlalu ini karena ya memang teorinya seperti itu. Jadi suatu negara itu tidak dinyatakan kaya kalau banyak uang yang dia miliki. Tetapi negara itu dinyatakan kekayaannya dinyatakan dengan atau diukur dengan kemampuan negara tersebut, masyarakat, perusahaan di negara tersebut memproduksi barang dan jasa, serta efisiensi negara tersebut dalam memproduksi. Nah, ini kata kuncinya. Makanya saya pernah mengikuti seminarnya Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Beliau mengatakan begini, kalian ya jadilah pengusaha. Jadi pengusaha. Bahkan katanya dengan berjualan kacang, perhatikan kacang goreng misalnya yang Rp1.000 per bungkus atau Rp2.000 per bungkus, itu sudah menggerakkan perekonomian. Ya kenapa? Karena ada yang diproduksi. Ya makanya saya sampaikan atau kita menjadi motivasi untuk kita semua ini untuk terus berproduksi atau melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Ya produksi itu kan sekarang di ekonomi makro sudah jelas, baik itu membuat barang baru atau menambah nilai guna suatu barang, itu yang disebut dengan kegiatan produksi. Baik produksi barang maupun produksi jasa. Nah, jasa juga ini produksi. Ya, kita menyalurkan barang atau kita berbisnis barang dari Jakarta misalnya, kita jual ke Kendari, ya itu adalah perdagangan dan ada jasa kurir di situ. Makanya sekarang jasa juga lagi berkembang. Ya, di revolusi industri 4.0 ini kita muncul banyak organisasi atau banyak perusahaan-perusahaan jasa besar, ya seperti Gojek,
apalagi itu Flip untuk transfer rekening, atau kemudian Grab atau JNE, JNT, ya makin besar yang munculnya di revolusi industri 4.0 ini, yang sebenarnya ya kalau kita mau saksikan ya ini akan memotong jalur distribusi lebih kecil ya, sehingga saja atau bahkan sekarang kita saksikan harga barang itu sudah jauh lebih murah ketimbang dulu-dulu. Ya, kenapa? Karena orang sekarang sudah bisa belanja dengan jasa tadi, dengan jasa-jasa belanja online sudah bisa belanja dari Kendari misalnya belanja ke Jakarta melalui Shopee, melalui Lazada dan jasa-jasa keuangan lainnya. Ya, kalau sekarang kita kenal dengan fintech. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada 5 orang tadi, ya maka sudah menjadi sunatullah biasanya. Setiap ada 5 orang yang berkumpul itu pasti mereka akan cari pemimpin. Ya, sehingga di dunia ini pasti setiap presiden negara ada pemimpinnya, setiap kabupaten ada pemimpinnya, sekarang lagi pilkada ya. Setiap daerah, setiap desa ada pemimpinnya, setiap lurah ada pemimpinnya, kelurahan ada pemimpinnya. Makanya 5 orang tadi kita analogikan mereka memilih 1 orang untuk menjadi raja. Nah, karena ada dampaknya. Ya. Nabi mengatakan kalau kamu bersafar lebih dari 2 orang maka tunjuk salah satunya untuk jadi pemimpin. Atau kalau kita saksikan dalam sejarah Nabi, ketika Nabi meninggal dunia, saking pentingnya ini pemimpin, maka para sahabat kemudian belum menguburkan Nabi, belum memakamkan Nabi sampai kemudian mereka mencari siapa pemimpin pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pemimpin ini penting. Ya, dalam kita analogikan, dan ini sudah menjadi sunnatul atau sudah menjadi naluri setiap masyarakat, ketika banyak orang maka mereka akan memilih seorang untuk menjadi pemimpin. Nah, dari pemimpin inilah kemudian ya, dari pemimpin ininya kemudian ada beberapa dampak ya setelah adanya pemimpin tadi, maka akan ada 2 perubahan penting minimal. Yang pertama, ya adanya pemimpin ini akan dipilih dari orang yang paling dominan di pulau tersebut. Ya, kalau kita saksikan sekarang biasanya pemimpin kita yang kita pilih memang orang yang paling terkenal, orang yang punya jasa, orang yang punya pencitraan yang bagus sehingga kita pilih menjadi pemimpin. Dalam kasus ini orang yang paling dominan itu adalah siapa? Ya tadi orang yang pertama yang sudah menguasai seluk-beluk pulau tadi, penghuni pertamanya misalnya yang sudah mengetahui seluk-beluk tadi. Nah, dampak yang selanjutnya adalah dengan adanya kepemimpinan tadi maka akan ada pajak. Ya, dalam ekonomi Islam ada namanya zakat. Ya, pajak ini atau zakat ini hanya wajib diambil oleh pemimpin, ya, pemerintahan. Ketika ada pemerintahan maka untuk misalnya peradaban 5 orang ini akan lebih maju, misalnya mereka memancing banyak ikan, mereka bercocok tanam dengan sawah, mereka melakukan transaksi yang lebih besar, maka harus ada pemimpin. Mungkin nanti gunanya dia bikin jalanan, ya, atau menjamin keadilan transaksi-transaksi itu terjadi. Ya. Ya, jadi efektivitas kepemimpinan yang kedua adanya efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan ini kemudian akan menjamin akan menjamin transaksi-transaksi yang terjadi di dalam pulau tadi itu akan berlangsung dengan adil. Ya, jadi memang pemimpin itu dipilih untuk kemudian menciptakan keadilan, ya,
Misalnya adanya pajak nanti untuk bikin pajak ini nanti akan digunakan untuk menciptakan fasilitas-fasilitas umum sekaligus untuk memberikan gaji kepada pemimpin ya dan lain sebagainya, pada pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk kecil. Nah, sekarang kita melihat, kita membayangkan lebih lanjut lagi, ya. Pulau tadi yang punya kerajaan tadi ternyata dihuni oleh jutaan orang. Ya. Ternyata pulau tersebut juga ya dia makin berkembang, makin banyak anak keturunannya. Pulau tersebut adalah negara yang memiliki kedaulatan dia sudah jadi negara. Ya. Uang yang jatuh tadi kita analogikan sebagai uang yang diterbitkan oleh negara tadi. Ya. Dan kemudian kita beranalogi bahwa ternyata bukan saja satu pulau. Di sebelah sana, di luar dari pulau tadi orang mengetahui ternyata ada pulau lain. Nah, makanya ini yang kemudian dijadikanlah ekonomi. Ini konsep kita sudah masuk pada konsep ekonomi makro yang lebih luas. Ya, jadi kita sudah bayangkan bukan lagi satu pulau, tetapi satu pulau itu sudah ada beberapa pulau, kemudian masing-masing pulau punya kedaulatan negara sendiri dan masing-masing pulau sudah menerbitkan uang sendiri. Oke, misalnya pulau pertama kita anggap pulau yang tadi itu pulau pertama. Di sana ada uang yang beredar 1 juta, transaksinya berputar sebanyak 5 kali, harganya juga 1 juta, seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian uang atau barang yang diperdagangkan atau barang yang diproduksi hanya 5, ikan, beras, kantong tidur, pisau, dan radio. Ternyata di pulau yang kedua sama. Ya, sama dengan pulau yang pertama tadi, tetapi bedanya dia menggunakan mata uang lain. Nah, ini yang kita akan lihat adanya 2 negara yang punya mata uang lain. Nah, di situ kelihatan kita analogikan semuanya sama. Ya, jumlahnya juga sama, yang berbeda hanya mata uangnya. Maka di situ P-nya dia menggunakan Sing, ya dolar Singapura, harganya 200. Kebetulan uangnya di situ ada $200 Singapura. Dan pulau ketiga dia pakai ringgit Malaysia misalnya RM, ini kita analogikan supaya lebih dekat. Ya, dia harganya menjadi 3.300, 330 ringgit Malaysia untuk harga masing-masing barang tadi. Nah, perhatikan kesimpulannya. Ternyata harga barang di pulau-pulau tersebut itu sama, ya, sama semua. Apa yang berbeda? Nilai mata uangnya. Nah, kesimpulan yang kedua coba kita lihat. Uangnya uangnya 1 juta itu ternyata di Indonesia atau di pulau pertama dia hanya bisa membeli ikan misalnya ya dengan jumlah 1 kilo ikan misalnya ya di pulau kedua 1 kilo ikan itu bisa dibeli dengan $200 Singapura. Di pulau ketiga 1 kilo ikan itu bisa dibeli dengan 330 ringgit Malaysia. Jadi sehingga kita bisa katakan 1 juta rupiah di Indonesia itu sama nilainya dengan $200 Singapura dan sama dengan 330 ringgit Malaysia. Atau bisa kita katakan di sini, ini kalau dijadikan $1 Singapura itu sama dengan 5.000 rupiah. Ya, sama dengan 5.000 rupiah. Nah, inilah yang terjadi. Ya, kalau kita belanja misalnya uang rupiah, kan tidak bisa uang rupiah kita pakai dagang, kita pakai beli di Malaysia misalnya, atau kita pakai uang rupiah belanja di Singapura, tidak bisa. Dia harus dirubah dulu menjadi mata uang Singapura, walaupun ya kemudian nilai 1 juta itu ternyata sama dengan $200 Singapura, atau $1 Singapura itu harganya ternyata 5.000 rupiah nih. Nah, ya ini kita sebagai pengetahuan selanjutnya, karena kita ekonomi makro, karena kita ekonomi Islam, hari ini ada namanya pembelanjaan online, ya, namanya pembelanjaan, atau kita menggunakan alat pembayaran itu bukan lagi uang. Misalnya kita menggunakan GoPay, ya, misalnya GoPay yang lagi tren sekarang, yang lagi tenar, kita menggunakan GoPay misalnya. Nah,
Ternyata ketika uang ini berubah menjadi uang abstrak atau GoPay tadi, kita belanja pakai GoPay tadi, ya muncul perbedaan pendapat di antara di antara para ulama. Jadi GoPay tadi atau pembayaran elektronik tadi ternyata tidak semua bisa dinyatakan halal oleh ulama karena misalnya mereka mengambil contoh adanya hadiah atau adanya diskon, ya, adanya diskon atau adanya hadiah yang diberikan oleh GoPay. Ini kalau kita masuk ke toko kan misalnya selalu kita dapati, ya, di toko itu ada diskon 15% bagi pengguna GoPay. Ya, sehingga ada sebagian orang-orang atau sebagian ulama yang mengatakan bahwa diskon itu adalah riba. Ya, kenapa? Karena ya kita uang kita pakai atau kita tukar atau kita pinjamkan, ya, kita pinjamkan ke GoPay, kemudian dia kemudian memberikan diskon. Ya, ini diskon tambahan ini kalau dalam pengertian riba itu adalah tambahan dari pinjaman atau tambahan dari utang piutang, sehingga mereka menyimpulkan bahwa diskon-diskon ataupun hadiah-hadiah, potongan harga dan lain sebagainya itu termasuk riba. Nah, kalau kemarin ada teman yang sudah menjelaskan tentang sejarah uang, ya saya tambahkan, ya bahkan uang kertas pun, ya kalau kita baca sejarahnya, ya di pertama kali dipakai itu ketika uang komoditas itu dirasa berat untuk dibawa, untuk diangkut, ya maka kemudian diganti menjadi uang kertas. Uang kertas itu pada dasarnya sebenarnya adalah cek atau bukti kepemilikan adanya emas atau perak atau uang komoditas di bank tertentu atau di bank pusat. Kemudian karena susah untuk dibawa, maka yang dibawa hanya cek atau tanda buktinya. Ya, yang kemudian lama-kelamaan akan berubah, lama-kelamaan menjadilah uang kertas. Ya. Nah, ini ternyata ya dari pada saat diberlakukannya uang kertas ini, 6 dari 5 ulama di Saudi Arabia pada saat itu kemudian mengatakan bahwa transaksi menggunakan uang kertas ini diharamkan. Ya. Tapi sekarang ya tidak ada orang yang kemudian mengharamkan transaksi dengan uang kertas. Kenapa? Ada perubahan yang sangat signifikan ketika uang komoditi baik itu emas perak itu berubah menjadi uang kertas. Ya, uang perak itu kan nilai intrinsiknya dengan ekstrinsiknya itu sama, ya, nilai nominal, nilai uangnya, ya, nilai logamnya. Misalnya kalau emas 2 dinar misalnya, emas itu 2 dinar, dia bisa membeli barang seharga 2 dinar, dan emas itu juga memang harganya 2 dinar. Harganya adalah berapa gram emas yang kemudian nilai intrinsik uang tersebut itu sama dengan nilai yang bisa dipertukarkan. Nah, kalau uang kertas tidak. Uang kertas, ya, uang 100.000 mungkin nilai intrinsiknya mungkin ya paling hanya 5.000 rupiah, padahal dia bisa dipertukarkan dengan barang seharga 100.000 rupiah. Inilah yang kemudian para ulama kemudian mengatakan bahwa uang kertas pada saat itu diharamkan. Ya, tetapi sekarang kita saksikan tidak ada lagi ulama yang kemudian mengharamkan uang kertas tadi, sehingga ini juga akan berlaku ke GoPay misalnya. Makanya kalau kayak GoPay atau kita akan lihat dulu, ya, apakah GoPay itu utang piutang atau pinjam meminjam. Ya, segala sesuatu yang utang piutang atau pinjam meminjam yang ada tambahan memang itu ada definisi dari riba dan itu diharamkan. Ya, tetapi kalau kita perhatikan yang menggunakan GoPay atau menggunakan alat pembayaran elektronik ini, coba perhatikan akadnya itu sebenarnya bukan pinjam meminjam atau bukan utang piutang, tetapi adalah tukar menukar. Sama dengan ketika kita menukar uang. Misalnya tadi saya contohkan ketika kita ingin belanja di Malaysia, tentu uang rupiah kita akan tukar dengan ringgit Malaysia. Kita belanja di Singapura, tentu uang rupiah kita akan tukar dengan dolar Singapura misalnya. Nah, begitu juga kalau kita mau belanja di online, maka ya uang kita akan tukar dengan uang online. Uang online atau uang GoPay ini, ya, jadi dia transaksinya tukar menukar. Persoalan dia akan berikan bonus atau apa itu lain lagi. Ya, kalau tukar menukar tidak ada tambahan di situ. Dan perlu kita ketahui sebenarnya bonus-bonus itu diberikan oleh
perusahaan yang mengatur GoPay tadi, yang mengatur jasa keuangan digital tadi, itu sebenarnya ya tidak mungkin dia mau memberikan potongan harga sampai sebesar itu tanpa keuntungan, tidak ada itu. Ya. Jadi prinsip ekonomi itu kan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan mengharapkan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Tidak mungkin produsen mau rugi, tidak mungkin. Ya, makanya kalau kita telusuri ternyata ya dengan menggunakan uang elektronik tadi, ya dia mendapatkan penghasilan yang lebih, ya bukan saja dari situ, bahkan ketika kita pakai internetnya, kita kan membayar, ya kita membayar, kita isi pulsa, kita membayar. Kalau kalian kuliah online begini kan pasti membayarnya banyak, ya. Kemudian kita pakai wifi juga dibayar. Jangan bilang wifi di kampus itu gratis ya. Di kampus itu kalau saya tidak salah 1 bulan itu 80 juta membayar wifi untuk kalian pakai dan manfaatkan. Nah itu tidak gratis. Nah ini yang kemudian GoPay tadi mereka dapatkan pendapatan lain selain juga berupa iklan. Ya karena di GoPay itu kan banyak iklan yang dipakai untuk kemudian mendapatkan pemasukan bagi mereka. Nah inilah yang diberikan. Jadi bukan tambahan atau bukan modal, bukan riba, tetapi hadiah atau pancingan supaya kita kemudian selalu menggunakan atau selalu mengakses GoPay atau pembayaran elektronik tadi. Nah, ya saya kembali. Ya ini untuk memahamkan kita bahwa muamalat itu atau transaksi elektronik, transaksi keuangan itu dia sifatnya berkembang terus. Ya, ilmu ekonomi itu berkembang. Kemarin kita belajar sejarah ilmu ekonomi itu berkembang sesuai dengan masanya. Jadi masa sekarang teorinya pasti berbeda, masa 10 tahun yang akan datang ya pasti akan berbeda lagi. Ya makanya ada yang kita jelaskan kemarin, ada ekonomi Islam, kemudian ada Keynesian, kemudian ada perekonomian modern dan selanjutnya. Jadi dia sesuai dengan masa dan dengan teori-teori yang berlaku sesuai dengan masa tersebut. Nah, tapi kalau ekonomi Islam, jadi kalau kita makin banyak mempelajari, maka ekonomi Islam itu dia tidak rentan dimakan zaman. Dia akan berlaku secara universal dan sampai dengan dunia kiamatnya. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu sebenarnya dia hanya menyebutkan hukum-hukumnya saja, bagaimana ketentuan-ketentuannya. Adapun yang lain itu bebas, ya selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Oke, saya kira begitu. Kemudian kita lanjutkan. Misalnya pulau yang pertama tadi kita asumsikan dia mencetak uang lagi. Ya, dia mencetak uang lagi sehingga uangnya yang beredar menjadi 3 juta. Nah, kita perhatikan di sini. Sementara di pulau kedua dia tidak mencetak uang, sama, itu berputar terus uang tadi itu yang berputar terus 200 ringgit Malaysia, 200 dolar Singapura, 330 ringgit Malaysia, itulah yang berputar. Tetapi di negara pertama dia mau mencetak uang lebih banyak lagi. Apa yang terjadi? Ya rupanya harga barang di pulau-pulau tersebut harganya sama, tetapi nilai uangnya itu ternyata menurun. Ya, kenapa menurun? Karena tadinya 1 juta kita bisa dapatkan 1 karung beras misalnya, sekarang sudah menjadi 3 juta. Artinya apa? 3 juta di pulau pertama itu harganya sama dengan 200 dolar Singapura di pulau kedua, dan sama dengan 330 ringgit Malaysia di pulau ketiga. Atau kita bisa katakan 1 dolar Singapura itu sama dengan 15.000 rupiah. Nah, inilah yang disebut dengan depresi. Apa itu depresi? Menurunnya nilai tukar mata uang. Sementara di Singapura, ya dia mengalami penguatan. Yang tadinya 1 dolar menjadi 5.000 rupiah, sekarang menjadi 1 dolar Singapura menjadi 15.000 rupiah. Nah, dia terjadi depresi. Nah, ini kalau dalam dunia modern seperti saat ini, kebijakan suatu negara misalnya, ketika dia mencetak uang banyak, maka uang itu tidak akan diedarkan. Inilah yang disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakan mengatur uang yang beredar. Sehingga kalau di Indonesia bank sentralnya namanya Bank Indonesia. Inilah yang kemudian mengatur apakah uang itu disimpan, apakah uang itu dikeluarkan ke masyarakat dengan adanya kebijakan-kebijakan moneter. Nanti kita akan bahas, dan saya kira juga ada beberapa temanmu yang sudah bahas dengan sangat baik tentang kebijakan moneter, khususnya kebijakan moneter Islam. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir lagi kalau kita mau bayar utang, ya utang negara kita sekarang sudah sampai 5.000 triliun lebih.
Apalagi kondisi terakhir negara kita hari ini, pemasukan pajak yang di APBN itu targetnya 1.500 triliun, ternyata sampai dengan November kemarin yang baru masuk itu baru 800 triliun. Ya, artinya kemungkinan kita akan menambah utang lagi ya kurang lebih 500 sampai 700 triliun rupiah. Ini karena pandemi. Nah, selain disebabkan oleh yang lain-lain. Nah, ya saya kira untuk pertemuan kita sampai di situ saja dulu. Jadi pada dasarnya pertemuan hari ini adalah kita ingin menganalogikan sebuah ekonomi makro dalam hal yang sederhana sehingga kita kemudian bisa memahami ya mikro itu kan mana kita sudah jelaskan bagaimana mengatur, bagaimana mempelajari perilaku individu. Ya, sementara makro adalah bagaimana mempelajari perilaku negara ya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ya, nanti kita akan lihat tadi ekspor impor atau misalnya orang kedua pulau kedua kemudian dia ternyata memproduksi jagung. Nah, produk orang pertama pulau pertama tadi mau beli jagung, maka dia akan mengadakan impor. Impor itu tadi ya, impor tadi ini saya lanjutkan tadi sedikit saja. Impor tadi kemudian karena mata uangnya berbeda, maka ada yang dikenal dengan mata uang internasional. Ya, mata uang internasional kan sekarang dolar. Inilah yang kemudian devisa, disebut dengan devisa. Jadi ketika negara Indonesia yang menggunakan ringgit Malaysia pulau pertama tadi misalnya punya minyak dan barang tambang, kemudian dia jual ke mana, ke Malaysia atau ke Singapura, kemudian uangnya itu didolarkan dulu, ya dibayar ke Indonesia. Indonesia menyimpan sebagai mata uang sebagai mata uang devisa yang inilah yang digunakan untuk saling bertukar antar negara karena masing-masing negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Nah, kebijakan nanti mengatur bagaimana uang yang beredar, devisa dan lain sebagainya itu akan dijelaskan dalam kebijakan moneter dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah saya akan masih mengirim 2 video lagi untuk kemudian disimak sampai akhir dan absennya nanti di bawah pada kolom komentar di YouTube yang ada di sini. Saya kira cukup. Kita tutup pertemuan kita dengan banyak-banyak beristighfar dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.